Apa jadinya jika wakil presiden yang baru saja dilantik justru menghadapi ancaman pemakzulan? Dan lebih mengejutkan lagi, desakan itu datang dari para jenderal dan kolonel purnawirawan yang selama ini dikenal setia pada negara. Kini bola panas ada di tangan Prabowo, sang presiden yang sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi negara. Akankah ia berpihak pada rakyat atau tetap setia pada warisan politik Jokowi? Anda sedang menyaksikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang terbuka bagi nalar kritis dan suara rakyat yang tak ingin dibungkam sejarah. Pemakzulan Gibran dari jabatan sebagai wakil presiden periode 2024 sampai 2029 yang dimotori oleh para jenderal dan kolonel purnawirawan TNI pada bulan April lalu, kini sudah masuk dalam proses politik di DPR, DPD, MPR. Sebelumnya, para purnawirawan menyampaikan permintaan kepada Presiden Prabowo sebanyak 8 poin. Salah satunya tentang pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pro kontra segera merebak di publik melalui media mainstream dan media sosial. Masyarakat terbelah menjadi 3 kelompok atas permintaan dan tuntutan tersebut, yaitu kelompok masyarakat yang mendukung tuntutan tersebut, kelompok masyarakat pendukung Jokowi Gibran yang menolak tuntutan tersebut, dan kelompok masyarakat yang masa bodoh dan skeptis. Presiden Prabowo merespon secara taktis melalui penasehat khusus bidang keamanan Wiranto bahwa setiap pernyataan aspirasi masyarakat dalam negara demokrasi wajar dan diperhatikan. Kedua kelompok masyarakat yang kontra tersebut masing-masing melakukan proses penggalangan opini dan kekuatan. Masing-masing kelompok melakukan pendekatan dan penggalangan kekuatan publik. Terjun ke wilayah-wilayah publik yang diperkirakan mendukung tuntutannya dan atau yang menolak. Para penuntut diperkirakan mendatangi sentra-sentra basis dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Perindo, Partai Nasdem, PKS, Federasi Buruh, Tani dan Nelayan, aktivis politik, hukum, ekonomi, HAM, perempuan, kaum nasionalis, dan kaum agamis terpinggirkan. Tidak ketinggalan pula para pendukung Anies Baswedan yang disebut sebagai anak Abah. Di sisi lain, yang menolak upaya pemakzulan menguatkan dan mensolidkan barisan organisasi pendukung Jokowi seperti Projo, Jokowers, Sedulur Jokowi, Rampai Nusantara, Barisan Merah Putih, Lembaga Kepolisian, Lembaga TNI, dan Lembaga Peradilan. Dan berharap besar dari partai-partai pendukung Prabowo Gibran yang kini mayoritas di parlemen. Kedua kelompok ini sudah jauh-jauh hari mengumpulkan data, analisa yang mendalam sebagai dasar melakukan tuntutan atau menolak proses tuntutan. Para purnawirawan dan pendukungnya telah mengumpulkan data-data digital tentang FUFUFAPA, ijazah, keterlibatan korupsi, ketidakcakapan kejiwaan, ketidakcakapan kognisi, penyalahgunaan etika,
penyelundupan hukum. Di sisi yang lain, para penolak tuntutan menyatakan sebaliknya, bahwa semua proses sudah berjalan sesuai hukum dan berlangsung demokratis. Para purnawirawan jenderal dan kolonel TNI dan pendukungnya tidak mau hanya berproses dalam sirkulasi isu-isu dan narasi-narasi liar di media mainstream dan media sosial. Mereka telah melakukan proses kelembagaan secara politik, menyampaikan tuntutan mereka ke lembaga politik DPR, DPD, MPR. Setelah masa reses, sudah dapat dijadikan agenda politik oleh lembaga-lembaga tersebut untuk sebuah proses pemakzulan. Sedangkan para penolak tuntutan hanya tetap berkoar-koar dan membangun narasi dan pembentukan opini di media-media mainstream dan medsos. Ujung dari semua proses itu tergantung Prabowo, sebab Prabowo kini sebagai kepala negara dan pemerintahan memegang dukungan elektoral 58% suara rakyat dan 83% suara parlemen, mengepalai TNI, Polri, Kejaksaan, dan birokrasi. Prabowo dapat menentukan tanpa hambatan, berarti apakah meneruskan proses politik kelembagaan tentang tuntutan pemakzulan tersebut atau menghentikannya pada kondisi yang sekarang. Semua tergantung Prabowo. Nasib Gibran dalam jabatan Wapres tergantung pada Prabowo. Prabowo tidak ada halangan konstitusi, hukum, politik untuk pemakzulan Gibran. Prabowo hanya dihadapkan pada hambatan psikologis, balas jasa, dan hubungan baik dengan Jokowi dan Gibran. Tentang upaya pemakzulan Gibran, Prabowo sedang diuji rasa kebangsaannya, nasionalismenya, dan patriotismenya, serta kecintaan pada bangsa dan negara. Apakah Prabowo berpihak pada keluarga Jokowi, berpihak pada para pendukung Jokowi Gibran, dan menutup tuntutan tanpa proses politik kelembagaan berlanjut? Atau Prabowo memberi dukungan kepada parlemen dan rakyat untuk meneruskan proses politik pemakzulan Gibran? Proses politik terhadap pemakzulan tersebut adalah pintu utama bagi Prabowo untuk memutus mata rantai kekuasaan Jokowi dan Gibran. Akan membantu Prabowo dan pemerintahannya untuk melaksanakan program-program kesejahteraan rakyat. Pemakzulan Gibran bukan sekedar soal jabatan, tapi ujian moralitas dan arah bangsa ke depan. Prabowo kini diuji apakah ia mampu membebaskan diri dari bayang-bayang politik masa lalu demi cita-cita besar bangsa. Bagaimana pendapat Anda? Apakah pemakzulan Gibran adalah jalan tepat untuk memutus mata rantai kekuasaan dinasti politik? Jangan ragu untuk menyuarakan pendapat Anda di kolom komentar. Dukung terus kanal ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar suara kebenaran dan keadilan makin kuat bergema.
Sampai jumpa di video selanjutnya di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis, salam kebangsaan. Terima kasih.